Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Melani Hartono dari PD Sungai Yordan. Saat dalam zona tidak nyaman, Kekasih Tuhan, Tuhan tidak suka Anda dan saya ada di zona nyaman. Kenapa? Karena itu bikin kita terikat ya, nggak mau maju, enggan maju karena sudah nyaman dan bahkan merasa tidak butuh Tuhan. Nah, ketika kita dibawa keluar dari zona nyaman, artinya masuk di zona tidak nyaman begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Karena bicara zona tidak nyaman itu, tidak nyaman saja orang sudah nggak suka Bu dengar kata itu. Kata yang dihindari banyak orang. Semua orang pinginnya nyaman dan menikmati hidup yang enak gitu ya, nggak perlu berjuang kalau bisa. Tapi hidup tidak bisa seperti itu ya. Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya di 0315046000, SMS WA 081333060000. Bu Hartono, apa yang harus kita lakukan ketika kita di bawah Tuhan di zona yang tidak nyaman? Sudah enak loh Bu, kan janjinya Tuhan saya diberkati, saya itu dibebaskan dari sakit, tidak mengalami panas terik begitu. Nah kalau tidak nyaman kan kebalikannya, berarti harus mengalami semuanya itu. Jadi memang ya saat kita dalam zona tidak nyaman, bahkan sangat tidak nyaman, itu memang berat ya kita mengalami dari enak. Karena apa? Karena kadang itu tadi seperti yang saya katakan, kita zona nyaman itu dipakai iblis untuk kita menjauhkan kita dari Tuhan, untuk menjatuhkan iman kita juga, gitu loh. Jadi tidak bersandar sama Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, kan gitu. Gitu. Seringkali dipakai iblis untuk seperti itu, kayak seperti ilustrasi ya. Kera itu dikasih ayun-ayun ya. Di anu keras, mereka tetap berpegang gitu ya. Pegang. Begitu dikasih pelan tambah jatuh. Kenapa? Ngantuk. Wah, enak dibuai kan. Dibuai gitu enak jatuh gitu. Nah, itu salah satu ilustrasi yang bagus sekali sehingga kita ini makanya Tuhan tidak mau itu semua gitu. Karena bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita, untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Gitu. Apakah berarti yang mungkin hari-hari ini kekasih Tuhan mengalami zona tidak nyaman itu atas izin Tuhan? Ya pasti. Pasti ya? Pasti. Makanya itu di bangsa Israel kan ngomong, ya toh di aku akan membawa mereka keluar dari Mesir. Gitu loh. Dan dikatakan dikeluarkan dari perbudakan, ya toh dari siksaan penganiayaan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka itu dalam keadaan tersiksa sebenarnya, gitu. Itu Tuhan tidak mau, makanya dibawa aja keluar dari itu semua. Kekasih Tuhan, ketika ada di zona yang tidak nyaman, sikap apa yang harus kita ambil? Yang pertama ya Mbak Bayu, yang pertama, kalau Tuhan itu membawa, itu Tuhan itu tidak dibiarkan kita sendiri. Contohnya bangsa Mesir ini, bangsa Israel ini keluar dari Mesir, itu dikasih mujizat, ya toh, dikasih banyak mujizat gitu loh. 10 tulah itu sampai di terus menyeberang Laut Teberau, ya toh, itu semua terus malah minum, minum juga pahit, teriak-teriak, akhirnya dikasih mujizat gitu loh. Ya itu kita harus menyadari gitu loh. Saat kita dalam zona tidak nyaman ini, kita tetap mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Bahwa kalau Tuhan bawa kita ke situ, itu Tuhan pasti menyertai, dan penyertaannya itu pasti mujizat terjadi. Gitu loh. Jadi harus yang pertama kita harus mengingat kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa ya. Mengingat kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Nah, problemnya adalah ketika kita ada di zona yang tidak nyaman, mungkin
zona tidak nyaman itu bisa berarti sakit yang belum disembuhkan, atau hutang yang menumpuk belum bisa terbayar, atau kondisi keluarga yang berantakan. Kadang-kadang kan tadi kan sempat statement Ibu bilang bahwa Tuhan izinkan itu. Kadang-kadang kita kalau lama menghadapi itu, kita lantas berpikir, kira-kira Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan tuh sayang nggak sih sama saya sebenarnya? Kok saya nggak dilepas-lepaskan? Kadang-kadang pikiran itu ada, Bu, dalam pemikiran kita. Nah, bagaimana mengusir pemikiran-pemikiran seperti itu? Ya, sekarang gini ya, kebanyakan kita seperti contoh lagi bangsa Israel ini, saat mengalami seperti itu, dia lakukan apa? Cuma bersungut-sungut dan ngomel. Itu ngomel terus ya toh. Oh, apa kira-kira kita nih harus mati di sini kelaparan, mending mati di Mesir sana, bisa dikubur. Lah ya seenak ada daging, ada bawang pres, ada bawang. Heran saya, kok bisa dibawa-bawa ya bawang? Iya, makanya itu menunjukkan kesedapan. Lah ya, ingat yang enak-enak di sana ya. Oke, tetap mengingat kasih Tuhan walaupun kita belum dilepaskan dari kesulitan kita. Memang kita kelihatannya kita tetap di dalam penderitaan lah ya, sudah dikatakan penderitaan. Contohnya kayaknya kerjaan juga nggak berhasil, sakit juga nggak sembuh kan gitu ya. Tapi kita tetap mengingat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan Tuhan itu tetap menyertai kita saat kita dalam keadaan dalam zona tidak nyaman ini. Dia tetap ada menyertai kita semua. Amin. Kita nggak akan pernah tahu bahwa Tuhan itu penyembuh kalau kita nggak pernah sakit ya. Iya. Mungkin kita bilang gini, iya sih, tapi ya nggak usah sakit yang berat-berat lah, flu mungkin, jangan corona gitu ya. Kadang-kadang mintanya kita pengennya di zona yang tidak nyaman, tapi ya jangan soro-soro lah gitu. Bisa nggak dipilih, Bu? Seperti gini aja sekarang ini ya, semua mengalami zona sangat tidak nyaman. Betul. Saya sendiri sumpek loh Mbak. Kenapa, Bu? Kenapa? Nggak bisa keluar. Ya, kan kita harus tetap di rumah di rumah gitu loh. Sedang hari-hari ini biasanya kita kemana-mana gitu ya. Gitu loh. Jadi orang nggak di rumah terus, nggak keluar itu juga bikin stres. Betul. Jadi kadang kita ini juga, waduh, mau gimana gak bisa, mau gini, apalagi mau ibadah nggak bisa. Aduh, rasanya nggak nyaman. Gitu. Karena ada banyak gereja juga yang akhirnya ibadahnya dibuat online. Iya, gitu ya. Itu kan nggak nyaman juga. Sudah diumumkan kalau salah satu gereja besar, kalau nantinya kita tidak boleh ibadah, ya jangan sampai sih ya, tidak boleh ibadah, bisa lihat melalui streaming dan semuanya. Gitu. Ini hal yang tidak nyaman, tapi tetap ingat kasih Tuhan. Kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa, kuasa Tuhan itu dahsyat. Amin. Gitu. Dan penyertaannya tidak pernah tidak ada. Ya dong. Selalu menyertai engkau senantiasa. Jadi senantiasa itu nggak ada putusnya. Dan senantiasa itu bicara senang maupun susah. Iya, betul. Oke. Baik, mengingat kasih Tuhan ketika Anda ada di zona yang tidak nyaman, tetaplah ingat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Next, apa yang harus kita lakukan lagi, Bu? Selain mengingat kasih Tuhan? Mengingat kasih dan kuasa Tuhan itu dalam Ulangan 7 ayat 18, mungkin Pak Wahyu bisa membacakan. Oke. Mengingat kasih Tuhan, kita baca di Ulangan pasal 7 ayat 18. Ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan, "Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir." Iya, jadi tetap ingat itu semua gitu. Apa yang sudah Tuhan lakukan itu ingat terus gitu loh. Jadi kalau kita misalnya mengingat seperti itu, kita pasti mau iya Tuhan tuh kok mengasihi saya kok. Tuhan tuh pasti nolong saya. Mau enggak mau pasti akan timbul iman juga gitu loh. Dengan mengingat kasihnya, perbuatannya, kuasanya, mujizatnya, kita pasti juga akan beriman bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan kalau mau ingat kasihnya Tuhan berarti harus
ulang, diingat-ingat. Iya, terus, makanya dari kitab ulangan tuh Bu ya. Iya, benar. Diterus-terusin, Diulangi diperkatakan terus iya, kebaikan Tuhan ya. Iya. Baik, what next? Apa yang harus kita perbuat ketika kita ada di zona yang tidak nyaman? Yang kedua di dalam Mazmur 107 ayat ke-22. Mazmur 107 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ya. Yang kedua, tadi dikatakan apa? Mempersembahkan korban syukur. Korban syukur, ya. Lah, ini saya ingin membawa tentang korban syukur, Ayu. Sudah Kalau korban biasanya, syukur. Biasanya kita itu kan mengucap syukur, ya toh, memberikan rasa syukur. Ya, tapi ya. ini dikatakan korban syukur. Apa bedanya, Bu? Nah, sekarang gini, ya. Saat kita mengalami hal yang tidak enak, tidak nyaman, kita harus mengucap syukur. Itu korban loh, ya, berat gitu loh. Ada sesuatu yang disyukuri kalau sakit gitu ya. Jadi ini makanya dikatakan korban syukur. Okay. Jadi kita harus korban, ada sesuatu gitu loh, yang mungkin juga menyakitkan loh, Mbak Bayu. Betul. Namanya korban itu kan ada sesuatu yang dikorbankan, gitu. Dipotong, ya, disembelih, ya, sakit, perih dan semuanya. Memang saat kita ngomong sih gampang ya, Mbak Bayu. Tuh kalau doa, Tuhan saya walaupun kayak gini mengucap syukur, tapi ucapan itu kadang enggak sama dengan hati nih. Hati ini sakit. Atau kita nyanyi, ku bawa korban syukur, tapi ya enteng aja gitu ya. Sakit gitu di hati ini loh. Aduh Tuhan, ya wis enggak apa-apa syukur. Kan gitu. Kalau saya alami seperti itu, saya mengucap syukur. Seperti anak saya sakit ya. Anak saya Ivan tuh sakit. Saya tetap Tuhan, saya tetap ingin mengucap syukur di hadapanmu dengan rasa syukur Tuhan. Tapi hati ini perih. Gimana seorang ibu lihat anaknya sakit itu? Mending saya sakit gitu loh ya. Iya. Korban syukur berarti di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, tetap temukan hal-hal yang bisa kita syukuri. Iya. Begitu ya. Betul, ya. Dan itu sakit ya. Iya. Jadi tetap kasihkan syukur, rasa syukur kita gitu. Jadi memang itu makanya sampai dikatakan korban syukur. Bukan cuma syukur toh, bukan kata-kata syukur enggak, tapi korban syukur. Oke. Gitu. Bu, cara menemukan sesuatu yang bisa kita syukuri di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman itu bagaimana? Ya kita gini ya. Misal nih sakit, saya mensyukuri apa Bu? Terima kasih Tuhan saya sudah sakit. Masa begitu? Enggak. Sekarang gini, kita mensyukurinya gini. Tuhan, kita punya Tuhan yang baik, ya, yang luar biasa. Itu perlu kita syukuri. Yang kedua, kita bersyukurnya Tuhan pasti punya rencana yang baik. Amin. Melalui sakit ini mungkin ada rencana Tuhan yang baik. Iya dong. Seperti anak saya sakit, sampai 4 rumah sakit. Sampai 8 dokter gonta-ganti. Kapan itu Bu? Bulan November. Sampai saya ini pelayanan ini pelayanan ke desa saya. Kepikiran ya? Enggak kepikiran, enggak bisa ditinggal, dibawa juga enggak bisa. Sakit apa? Kalau Pak Hartono dulu sakit, tak bawa, dibawa kemana-mana. Mau dan bisa. Ini enggak bisa. Ditinggal ya enggak bisa, dibawa enggak bisa. Jadi mau enggak mau, aduh Tuhan, ya ampun Tuhan. Jadi pelayanan itu kadang itu pelayanan pas banyaknya pelayanan Natal lagi. Saya gini, aduh Tuhan ya apa ini? Sampai pelayan di rumah makan ya, pelayanan Natal di rumah makan. Itu saya diundang untuk khotbah. Itu saya enggak bisa, saya perang dulu Tuhan, tolong Tuhan dalam nama Yesus. Akhirnya begitu terlambat anak saya sudah bisa tinggal, saya lari, langsung lari, saya khotbah pelayanan pulang. Itu jadi seperti itu. Jadi kita harus tetap supaya bisa yang kita syukuri, kita punya Bapa yang terlalu baik. Yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan dia selalu punya rencana yang indah. Mungkin memang melalui sakit ini, pasti di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah.
Makanya kita perlu korban syukur tadi. Iya. Oke. Jadi korban berarti ada sesuatu yang memang tidak enak, tetapi kita tetap harus bersyukur. Dan ya. bersyukurnya Tuhan, terima kasih aku sakit enggak Ya. Siapa yang bisa? Terima kasih diberi kekuatan, masih bisa bernafas, Bersyukur, nggak harus opname. Itu bisa disyukuri Bu ya. Iya. Nggak harus di ICU pakai selang-selang gitu ya. Iya. Oke, jadi korban syukur ya itu penting Iya. ketika kita ada di zona yang tidak nyaman. Next, apa yang harus kita perbuat ketika kita ada di Yang zona yang tidak terakhir nyaman? ya, terakhir ini yang sangat penting ya, yaitu melekat erat dengan Tuhan. Melekat erat dengan Melekat Tuhan. erat, bukan cuma mendekat loh, Mm-mm. tapi melekat. Melekat itu nemplek, nggak bisa dilepas. Contoh perangko dilekatkan sama amplop, itu kalau dilepas pasti dia Rusak. rusak. Kedua pihak rusak, Ya, baik amplopnya, baik Iya. perangkonya. Jadi jelek ya. Jelek, pasti rusak gitu. Melekat erat dengan Dengan Tuhan. Tuhan. Oke. Ya, di dalam Mazmur 91 Oke. Mazmur 91 ayat ke-15. ayat 15. Begini bunyi firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 14 kalau di situ 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal Ya, namaku. ini yang terpenting, melekat. Sungguh kalau kita baca ya Mazmur 91 ayat 1 dan selanjutnya, siapa yang bernaung di Ya. dalam lindungannya, Ini Mazmur yang lagi ngetren, Bu, bermalam, sekarang ini, Bu. semua dibawakan ini Iya, ya. iya. Orang yang duduk dalam lindungan lindungan yang yang maha maha tinggi. tinggi, orang yang bermalam dalam naungan, ini semua firman Tuhan dikatakan ini. Tapi ini semua bisa terlaksana, bisa terjadi kalau ayat 14 ini tadi dikatakan. Ya toh. Ya. Ka- Harus melekat ya. Sungguh hatinya Melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Jadi solusi yang terpenting yaitu melekat. Melekat. Bukan cuma mendekat toh. Oke. Kalau mendekat ya, Wahyu, contohnya. Ini saya sama Bu Harto ini mendekat ya, dekat ya. Dekat. Padahal Tapi nggak nggak boleh. melekat ya. Nggak Nggak boleh. ya. Kita jarak 1 meter ya. Ya, enggak melekat, cuma dekat aja. Iya, iya. Nah, caranya semua orang bilang, "Ayo dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan." Oke, bagus. Lebih bagus lagi kalau melekat. Mendekat itu caranya gimana? Ya kita doa, kita baca firman Tuhan, kita puji-pujian, itu mendekat. Ya. Kalau melekat? Kalau melekat itu roh kita melekat dengan Roh Kudus. Hmm. Nah, itu namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, sekarang gini, Pak Wahyu. Ya. Bagaimana caranya? Saya seringkali saya pelayanan, saya selalu tanya, tanya gini. Pernah enggak bersekutu dengan Tuhan secara pribadi? Belum pernah. Belum pernah, semua belum pernah. Hampir semua. Makanya saya sangat terbeban dalam pelayanan saya, dalam PD saya, dalam doa puasa saya cuma kepingin membawa mereka untuk bisa melekat erat dengan Tuhan, melekat menyatu. Kalau hamba Tuhan bilang manunggal, ya toh, menyatu. Gitu. Lah, sekarang bagaimana caranya? Ya. Anak saya wis melekat ambek Tuhan. Sudah nih, aku nih sudah dekat ambek Tuhan. Aku ya sudah doa, aku sudah baca firman. Itu mendekat. Kalau melekat belum. Ayo melekat. Ya apa caranya? Ya. Gimana caranya? Sabar dulu kekasih Tuhan. Gimana caranya melekat sama Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan Anda? Entah sakit penyakit belum disembuhkan seperti putra dari Bu Hartono, atau mungkin pergumulan tentang perekonomian belum dijawab. Bagaimana kita melekat sama Tuhan? Ingat, bukan hanya mendekat tetapi melekat. Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.